Assalamualaikum, rahayu, 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 pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, plat, gold, dimar, berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan diberi kelunjungan, keselamatan, keberkahan dalam hidup. Amin. Allahumma amin. Amin. Senantiasa kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang dirundung masalah dalam hidupnya, mudah-mudahan segera diangkat masalah itu dan diberi pencerahan. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami mohon izin untuk membuat konten mengenai perjalanan hidup makhluk ciptaan Allah yang dinamakan manusia. Sebatas ingatan saya yang sangat minim ini, saya pernah mendengar nasihat daripada para alim bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah mengabdi kepada Allah. Dalam penciptaan manusia ini pernah dikabarkan bahwa dulu pertama kali manusia yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam, di mana waktu itu diciptakan pertama kali dan ditempatkan di surga sana atas kehendak Allah dengan cirta bujuk rayu daripada Ajajil, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi ini. Kalau tidak salah, bumi pertama yang pernah dipijak oleh Nabi Adam alaihissalam pernah kami buat konten yang dahulu. Kali ini Nabi Adam hidup berserta ibu Siti Hawa, turun temurun sehingga punya turunan sampai sekarang yang namanya makhluk manusia. Berarti ada rentetan mengenai kisah perjalanan anak turun Nabi Adam alaihissalam dari dahulu sampai sekarang, atau yang sering dikatakan oleh orang-orang adalah leluhur. Kali ini kami ingin membuat konten mengenai leluhur manusia yang hidup di Nusantara ini, siapa sebenarnya. Seperti sering saya sampaikan bahwa di samping kita manusia yang hidup di alam nyata ini, ada makhluk gaib yang diciptakan Allah, dan insya Allah makhluk gaib itu mengetahui perjalanan daripada manusia, karena antara manusia dan gaib itu hidupnya berdampingan, jadi saling bersinggungan. Hanya saja manusia tidak bisa melihat sosok gaib itu, tapi gaib itu bisa melihat manusia dan gerak-gerik, bahkan perjalanan manusia pun mungkin di antara mereka bisa menceritakan. Kali ini mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu tentang leluhur manusia yang ada di Nusantara ini atau di Jawa ini, dan diizinkan untuk kesini masuk ke mediator saya dan bercerita siapa sebenarnya leluhur manusia yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran, mohon doanya, dan ada manfaat bagaimana hubungan manusia yang sekarang ini dengan leluhur-leluhur dulu sampai ke puncaknya, ke Nabi Adam alaihissalam. Pemirsa, saya temani mediator saya yang nggak asing lagi buat netizen daripada perguruan gaul, itu Ki Entis. Nah, Ki Entis ini pemirsa bukan tiba-tiba seperti ini. Nah, kisah perjalanannya pun juga pernah hitam ya. Oh iya. Kita remang-remang Dis. Kalau nggak salah konten kami yang berjudul Tobatnya Seorang Preman, nah itu kisah Ki Entis itu. Gitu. Jadi ternyata alhamdulillah hidayah itu mutlak milik Allah. Apabila ada sebekas cahaya, lalu kita ikuti, kita kembangkan, kita besar. Yang dulunya, ini Ki Entis ini yang ya gitulah kira-kira ya kan. Sampai sekarang hanya kenangan saja. Tapi namanya hidup itu kan tidak bisa dilupakan Mas Entis. Jadi syukuri
Yang dulu mungkin kita malas ibadah, seperti saya sendiri kan begitu. Sekarang alhamdulillah diberi kekuatan untuk ibadah, itu juga nikmat dari Allah. Nikmat Islam, nikmat iman. Itu nikmat yang luar biasa. Gitu kan? Diterima ya. Mudah-mudahan dilindungi semua, lancar semua pemirsa. Ada makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita mengenai leluhur daripada manusia yang ada di Nusantara ini atau lebih khusus di Pulau Jawa ini. Siapa saya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya mohon dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita mengenai siapa sebenarnya leluhur manusia yang tinggal di Nusantara ini. Aku mohon dihadirkan ya Allah. Aku mohon tolong penyusup, penipu, tolong langsung ketahuan dan diikat, tidak bisa masuk dalam tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon gaib yang tahu dan diizinkan datang ke sini untuk bercerita mengenai siapa sebenarnya leluhur manusia Nusantara ini. Aku mohon sudi datang ke sini dan masuk mediator ini. Penyusup, penipu, atau yang mengaku otomatis ketahuan dan dilempar, tidak bisa masuk tubuh ini. Jadi yang masuk betul-betul yang asli dan diizinkan. Saya mohon hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu pegang ini apa? Ya, saya melihatnya. Apa? Sebuah pusaka pedang. Sebuah pusaka pedang. Gunanya untuk apa? Memotong daripada golongan gaib. Motong dari gaib. Kamu kalau bohong atau yang tidak asli ke sini otomatis terpotong garasi dari kamu. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam. Sebelum banyak bercerita, tolong yang ngikuti atau yang mengganggu dibersihkan dulu. Silakan. Ya. Saya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan semua, langsung dipagari. Bismillah. Semua terbenteng, terpagari. Ini semua. Pagari. Setelah yang di dalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya kurang sopan. Seperti Anda ketahui, gaib banyak tipuan kan? Memang banyak sekali tipuan. Yang tidak bisa ngaku juga memberi keterangan yang nggak jelas kan gitu. Iya. Sebelum kita banyak bicara, suguhan yang paling Anda suka, saya mohon ya Allah hadir depan sampean. Kun fayakun huwallah. Silakan dinikmati dulu. Terima kasih. Iya. Rokok, suguhan lengkap, mana yang sampean suka, dinikmati dulu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nikmat. Maaf, sampai dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Kalau biar akrab, manggil apa sama sampean saya? Namanya siapa? Panggil saja Mbah. Namanya? Nama saya. Sebenarnya saya punya nama. Udah punya nama? Punya. Ya terus siapa? Haruskah saya menjelaskan nama saya? Ya ini kan mau tak dunia manusia, Mbah. Siapa tahu ada manusia yang pernah ketemu sama sampean. Ya, saya berikan penjelasan. Ya. Dari ketahui dari golongan manusia. Nama saya Bima. Bima. Jadi panggil Mbah Bima ya? Iya. Oke. Mbah Bima secara dunia manusia berapa umur sampean, Mbah? Umur saya? Iya. Sudah ada
10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar la haula wala quwwata. Enggak menyangka, maaf saya ganggu Mbah ya. Tidak apa-apa. Pegang apa itu Mbah? Bisa santai Saya gitu, memang seperti ini kayak saya. Maaf saya orang cerelean loh Mbah. Jangan Tidak marah ya. apa-apa. Kalau mau minum silakan minum sendiri, nggak perlu saya tawari Mbah ya. Iya. Oke. Mbah Bima sampai dari golongan jin dan mengaku umur sudah 10.000 tahun. Ini ya. Sebelum datang ke sini, Mbah tinggal di mana tadi? Saya menempati di wilayah Pulau Jawa yang ada di Nusantara ini. Di bagian timur sana. Bagian timur. Bisa sebutkan sebelah mana kira-kira? Kalau sekarang orang tahunya apa? Boleh cerita? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Ya secara manusia dibilang apa itu sunrise itulah yang indah itu ya. Benar. Lebih khusus di mananya Mbah? Saya di area daripada hutan Alas Purwo. Al Purwo, subhanallah. Al Purwo betul banyak goibnya kalau begitu Mbah ya. Bukan hanya banyak, sangat banyak sekali. Nanti kalau aku mau membuat konten tentang asal-usul Al Purwo, ada yang mau datang ke sini nggak Mbah kira-kira? Bisa saja. Di situ kok banyak sekali kerahasiaan goib, bahkan ada yang fasik, bahkan terkenal sekali sampai di Al Purwo itu masih ada ceritanya itu Mbah. Sangat banyak sekali ceritanya. Apalagi yang sekarang ini terdengar di dunia manusia. Sangatlah banyak. Dan juga diyakini daripada kalangan golongan manusia. Dari cerita-cerita terdahulu, memang ada sebagian yang cerita itu sebuah kebenaran. Ada pula cerita itu hanya sebuah tipuan. Oh gitu. Jadi misal aku mohon pada Allah dan izin beliau untuk membuat konten, ada yang kesini ada Mbah kira nanti? Ada. Alhamdulillah, terima kasih. Salam nanti Mbah ya. Iya. Ya terus ini Mbah Purwo. Ini Kudus, Jawa Tengah. Jadi kan tinggal di Mbah Bimo tinggal di Alas Purwo, ya kan jauh. Nah, tiba-tiba kok kesini terus masuk ke tubuhnya Mas Titis ini kayak apa tuh tadi Mbah? Iya. Tadi ada daripada golongan cahaya. Di mana golongan cahaya bekerja atas izin daripada beliau sang penguasa alam gaib. Saat daripada panjenengan mengucapkan sebuah izin tersebut, barulah dari golongan cahaya bekerja. Di mana golongan cahaya mendatangi golongan kami yang bisa memang menceritakan daripada tugas kami di sini sesuai apa yang nantinya kalian tanyakan di sini. Gitu Mbah, terima kasih. Minum dulu Mbah, merokok Mbah. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu sama-sama selamat datang di sini. Jadi bukan karena kemampuan saya Mbah ya. Iya. Semua udah kehendak Allah atas izin beliau tadi itu Mbah ya. Benar. Ini Mbah Bimo. Tadi Mbah Bimo masuk ke sini, tubuhnya Mas Titis ini mengucapkan Assalamualaikum. Nah itu ciri khas daripada goib atau makhluk yang sudah meluk agama Islam bukan? Nah, memang. Bisakah Mbah Bimo bisa bercerita hal ikhwal sampean tinggal di Alas Purwo itu sampai sekarang Muslim, itu bagaimana ceritanya Mbah? Silakan cerita Mbah. Iya. Yeah. Cerita saya tentang keislaman saya sebenarnya. Saya Islam itu sudah ada beberapa tahun yang lalu kalau saya tarik ke belakang. Di mana beberapa tahun yang lalu dari golongan manusia yang mempunyai gelar Sang Hyang Nur Caimin Rohana itu memanggil semua penguasa-penguasa yang ada di muka bumi ini. Baik itu penguasa lautan, penguasa gunung, penguasa daripada hutan, maupun penguasa lainnya, semuanya. Dari situlah salah satunya
saya sendiri Hmm. tertarik untuk mengikuti apa yang dibawa dari beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjati Nirwana. Karena sejatinya saya ini memang bukan yang menguasai daripada Alas Purwo. Ada penguasanya sendiri. Tetapi di saat itu saya diizinkan untuk hadir juga. Dikala semuanya sudah hadir di suatu tempat, barulah di situ semuanya serempak dituntun oleh beliau tadi. Mengikuti daripada ajaran Islam yang dibawa dulu kala, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari situ pula golongan kami yang dahulu kala masih fasik. Dari situ sudah masuk Islam dan juga sudah diberikan tuntunan ajaran agama Islam berupa kewajiban apa yang harus kami jalankan, beserta juga amaliyah yang harus kami laksanakan, layaknya golongan manusia yang ada di muka bumi ini, terutama manusia-manusia yang sudah mengikuti daripada ajaran beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Alhamdulillah. Itu kisahnya. Berarti sama-sama dengan penguasa gunung, orang-orang Kayangan itu sama itu, Mbah ya? Benar sekali. Oh, berarti kurang lebih sama. Tadi Mbah mengatakan sana bukan penguasa utamanya Pak Jenengan? Benar sekali. Oh, saya sebagai apa di sana? Saya sendiri salah satu panglima kerajaan gaib yang ada di sana. Tetapi kerajaan kami masih menjadi bagian kerajaan daripada penguasa Alas Purwo. Gitu. Satu panglima istilahnya. Terus ngomong, Alas Purwo sudah muslim belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sekiranya nanti saya ingin tahu soal Alas Purwo, sudi hadir ke sini beliau kira-kira. Sudi. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti kalau Mbah kembali salam ya. Iya. Oke. Itu kejadian itu kalau nggak salah itu kalau dihitung tahun manusia itu antara 2014 itu atau 2015 atau 2013 itu, Pak. Iya. Antara itu. Kalau saya tarik mundur. Tidak ada puluhan tahun yang lalu. Belum 10 tahun belum ada ya. Belum ada. Berarti sama-sama dengan muslimnya orang-orang Kayangan sama penguasa-penguasa yang lain ya. Benar sekali. Kalau pemirsa jeli bisa menyimak konten-kontennya dulu tentang itu penguasa-penguasa gunung itu hampir bersamaan ya. Iya. Terus ini sedikit kenangan Mbah Bimo. Ketika sampai ikut hadir Islamkan itu, ini kan Kudus. Ya, adakah penguasa gunung yang pernah ketemu di sana waktu sama-sama? Ada. Siapa, Mbah? Sang penguasa Muria beserta sang penguasa Muria Purba. Oh. Lihat dia sekarang sini. Iya. Masih ingat sampean dia? Masih. Salam-salam dulu sana. Assalamualaikum. Ternyata goib juga kayak di dunia manusia, Mbak ya, saling kenal gitu ya. Iya, memang seperti itu. Berarti satu angkatan, satu letting lah. Senyum dikit kenapa sih? Jangan serem-serem. Memang saya seperti ini. Nah, itu jangan marah kalau celekan aku lo ya. Tidak. Ini dia mengganggu ini, teruskan dulu, Mbak. Ya. Ini dari golongan Apa? siluman. Ya, dari mana? Sengaja diperintahkan dari kalangan manusia. Golongan dukun. Ya. Silakan sudah kembalikan. Anda kenal tuh itu. Terasa nih boyokku. Ora apa-apa. Senengane iku lho. Semuanya. Kita tidak ngapa-ngapain loh. Dikirim santet. dan jasad manusia yang ada di sini. Allah. Yang sengaja ingin membuat perpecahan ataupun hal lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Tidak bisa lari kalian. Mohon dengan izin kepada Sang Hyang Nurjati semua. Allah. Oh. Rasa Mas. Rasa Kembalikan kepada manusia. Rasa. Rasa kan? Semuanya langsung disembuhkan. Allah. Seketika hilang.
Sehat sedia kala. Alhamdulillah. Tidak ada semua luka-luka yang dalam. Obat. Sembuhkan itu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah, pala buat sampean. Wallah. Terima kasih. Minum dulu. Itu kan juga ilmu dari tempat sampean juga ilmunya kan? Iya memang. Jadi kenal caranya kan? Sangat mengenal sekali. Saya tahu kan itu aroma ilmu dari mana kan dari tempat saya juga kan itu kan ilmunya. Iya. Terima kasih. Mbah Bima. Tadi berarti keislaman sampean itu belum ada 10 tahun ya? Iya. Padahal umur panjenengan 10.000 tahun. Ketika Anda tinggal di situ udah dari awal atau bagaimana proses sampean bisa tinggal di Purwo itu, Mbah Bima? Sebenarnya Iya. dahulu kala sebelum sebelum saya menempati atau bertempat tinggal di Alaspuro, saya sendiri masih berada di wilayah Banyuwangi, tetapi bukan di Alaspuro, tetapi di sebuah bibir pantai yang ada di bumi Banyuwangi. Dan tempat yang dahulu kala saya tempati sebelum berpindah ke Alaspuro, banyak sekarang ini digunakan daripada golongan manusia untuk melakukan daripada kegiatan-kegiatan tertentu. Dan setelah saya diciptakan lalu menempati daripada sebuah pantai, setelah itu sebagai golongan makhluk gaib, saya masih suka berkeliaran, mengitari daripada yang ada di muka bumi ini. Hingga suatu masa saya pernah menemui daripada sosok leluhur manusia, yaitu beliau Nabi Adam alaihissalam, diturunkan di muka bumi ini di wilayah Jawa, di bagian mungkin di wilayah bagian Jawa di tengah-tengahnya. Dan setelah itu pun saya kembali lagi ke timur, tepatnya saya kembali ke Alaspuro. Dari situlah saya mulai menetap di Alaspuro hingga bertemu dengan kawan saya, di mana kawan saya pula berumur sudah ada 10.000 tahun yang lalu dan lebih dahulu menempati Alaspuro. Dari situlah kami mulai membuat daripada sebuah kerajaan gaib yang ada di Alaspuro sana. Dan setelah itu keberadaan kerajaan gaib yang awal mula kami bentuk masih ada sampai sekarang ini. Gitu, terima kasih Mbah. Terus ini tadi Mbah cerita keislaman panjenengan saat ini loh ya, itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, betul? Benar sekali. Seperti manusia pada umumnya seperti ini, ya sholat ya puasa, begitu, sama syariatnya. Terus untuk belajar hakikatnya ngikuti ajaran siapa tadi Mbah? Beliau yang punya gelar ataupun sebutan di alam gaib, yaitu Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oh begitu, berarti terus ini itu keislaman panjenengan saat ini yang belum ada 10.000 tahun yang lalu. Terus sebelum ikut Islam yang sekarang ini bagaimana panjenengan? Tadi sudah mengatakan pernah ketemu Nabi Adam alaihissalam di Jawa Tengah ini ya, di tempat yang ini ya. Benar sekali. Pernah ke situ. Ketika itu dialog apa sampean sama beliau sehingga tinggal di Alaspuro? Saya dahulu kala saat menemui daripada beliau Nabi Adam, tidak mengatakan sesuatu hal, melainkan kami hanya berusaha menggoyahkan daripada keimanan dari Nabi Adam alaihissalam. Karena di mana saat beliau Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari golongan kami sebenarnya sudah ada yang ditundukkan daripada Ajajil hingga mendapatkan sebuah perintah untuk mengganggu daripada Nabi Adam alaihissalam supaya daripada nantinya
dia akan tetap terjerumus di jalan yang tidak disukai daripada Allah. Oh gitu. Terus keadaan saya sendiri sebelum sekarang berarti fasik kalau begitu. Iya. Oh. Terus selama tinggal di Alas Purwo apa kegiatan panjenengan di sana? Banyak dari kegiatan kami dahulu. Seperti halnya banyak manusia yang sudah mendatangi Alas Purwo ingin mendapatkan sebuah keilmuan. Di mana keilmuan tersebut keilmuan yang sangat sakti. Dari golongan kami pun sebenarnya dahulu kala sudah pernah membantu daripada golongan manusia. Itu salah satunya. Dan juga golongan kami banyak juga mengganggu daripada golongan manusia yang tidak menghormati golongan kami di Alas Purwo. Jadi, jika manusia di Alas Purwo tidak menyediakan sebuah makanan di tempat kami, maka kami akan marah. Kami akan buat keributan. Seperti halnya kami datangkan sebuah angin yang besar. Ataupun sebuah peristiwa-peristiwa goncangan besar. Dari situ pula nanti banyak dari golongan manusia yang merasa ketakutan lalu memberikan sebuah makanan kepada golongan kami. Yang dimana makanan tersebut akan kami ambil dan juga kami berikan kepada kawan-kawan kami yang lainnya, termasuk dari golongan iblis. Gitu. Minum dulu Mbah, sambil merokok Mbah, santai. Jadi secara garis besar ketika Mbah Bimo masih fasik dulu, kegiatan seperti itu ya. Iya. Menggoda anak turun Nabi Adam alaihissalam agar tergelincir daripada keimanan begitu. Benar sekali. Kok sampai bisa mewujudkan mengancam manusia kalau nggak menuruti apa yang Anda minta, timbul kejadian yang bikin manusia takut itu bisa, angin ribut, bahkan mungkin kejadian bencana itu bisa ya? Bisa. Oh, bagaimana dia terjadi itu Mbah? Ya, peristiwa-peristiwa seperti itu sebenarnya banyak sekali golongan gaib yang bekerja. Baik itu dari golongan kami jin yang masih fasik di masa lampau, ataupun golongan lain, di mana saat kami membuat peristiwa seperti itu, kami membutuhkan daripada pasukan yang sangat banyak hingga berjuta-juta triliun. Barulah dari golongan kami bisa bekerja mewujudkan peristiwa seperti itu. Sehingga mau banyak takut, akhirnya nyembah golongan sampean begitu ya? Benar sekali. Panen dong waktu sampean. Memang banyak yang kami dapatkan di masa lampau. Tapi semenjak golongan kami sudah menjadi muslim yang taat, kami melepaskan semua yang pernah kami ambil. Dan juga kami tidak pernah sekalipun mengganggu daripada golongan manusia. Sekarang ini ya sekarang ini setelah muslim, apa yang telah Anda ambil dulu sebagai tumbal lah ya katakan. Benar. Kamu kembalikan kau lepas semua dan sekarang kamu tekun beribadah gitu aja ya. Iya. Jadi benar kiranya bahwa Allah menciptakan jin manusia untuk beribadah pada Allah itu betul kalau begitu ya. Benar sekali. Terus ini Mbah, sebenarnya kan gaib, saya kan manusia nyata gitu kan. Menitik daripada tadi suatu pengertian bahwa sesungguhnya Allah itu jin dan manusia untuk beribadah pada Allah itu sama cara ibadahnya panjenengan sama manusia.